Hai Mamas, selamat datang di Communication Talk bersama saya Asriani. Dan kali ini kita akan membahas mengenai program-program kerja dari HMJ nih. Nah, kan saat ini kita ketahui nih, kita baru mengadakan mua-mua dari setiap HMJ. Jadi itu kan HMJ yang terpilih itu sedang mengerjakan program-program kerjanya nih. Jadi untuk membahas hal itu saya tentunya nggak sendiri dong. Dan saat ini saya sedang bersama narasumber kita yaitu Erin Gunawan Tangguh. Halo Erin. Halo Asri. Nah, bagaimana nih Erin kabar kamu hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan baik. Oke, nah Erin, untuk teman-teman semua, Erin ini adalah Ketua Umum Program Studi Ilmu Komunikasi dan dia ini menjadi ketua periode 2022-2023. Nah, Erin sendiri itu mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2020 dan dia berasal dari Nusa Tenggara Timur, yaitu Sumba Barat Daya ya Erin ya? Siap, Sumba Barat Daya. Oke, nah Rin, kan kamu ini baru terpilih menjadi Ketua Umum Himakom ya. Nah, mungkin bisa mengutarakan nih perasaannya terpilih menjadi Ketua Umum, mungkin perasaan sedih, senang, atau perasaan yang bercampur aduk di dalam hatimu itu. Oke, siap. Kalau berbicara soal perasaan, jujur saya sangat bangga setelah terpilih menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi, yang mana awal-awalnya sebelum mencalonkan diri saya memang cukup ragu-ragu, tapi semuanya itu hilang ketika saya telah terpilih dan saya sangat bangga untuk menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Oke, jadi tentunya bangga lah ya. Selama ini kan mungkin itu hal yang Erin impi-impikan ya gitu untuk menjadi ketua umum gitu kan. Betul sekali, betul. Nah, ketika itu sudah terpilih menjadi ketua umum itu kayak ngerasanya tuh senang sekali gitu kan. Nah, kira-kira itu kan kamu tentunya itu kan mencalonkan diri itu kan pastinya ada dorongan nih. Siap. Nah, hal apa sih yang mendorong kamu itu sehingga kamu itu berkeinginan gitu untuk mencalonkan diri menjadi ketua umum nih? Pertama yang menjadi hal apa sih yang mendorong saya untuk maju menjadi ketua umum himpunan mahasiswa komunikasi, ya dari diri sendiri. Saya sangat tertarik untuk mencari tantangan itu, mencoba hal baru. Dan selama saya menjadi anggota pengurus waktu zaman kepemimpinan Bang Freder, saya sangat bangga lihat Bang Freder bisa memimpin dan bisa menjalankan tugas dengan baik, dan itu menjadi dorongan dari diri saya sendiri dan juga dari teman-teman. Kan teman-teman selama ini lihat keaktifan saya juga di kampus seperti apa, di lab seperti apa, dan itu membuat teman-teman memberi saya motivasi, kenapa kamu gak calon aja gitu. Dan dari situ ketika saya dukungan dari diri saya sendiri ada dan juga dari teman-teman, itu menjadi motivasi saya untuk naik HMJ kemarin. Oke, jadi itu kayak teman-teman itu juga menjadi support system lah ya buat kamu ya, untuk sekali mendorong kamu menjadi ketua umum gitu. Nah Rin, kamu kan baru terpilih nih menjadi ketua umum kan. Nah tentunya itu kan itu kita sesuatu hal yang baru ya untuk kamu kan. Dan itu kan pastinya tuh ada program-program kerja yang harus dikerjakan gitu kan selama kepengurusan kamu nih. Nah, kira-kira program kerja apa sih yang udah kamu siapkan untuk selama kepengurusan kamu ke depannya nih? Berbicara soal program kerja, saya berkaca kembali ke zaman kepemimpinan Bang Freder. Beberapa program kerja itu yang perlu dipertahankan dan perlu dilanjutkan, dan program kerja itu sangat bermanfaat untuk mahasiswa ilmu komunikasi, dan kita perlu support itu melalui program kerja itu. Untuk program kerja baru ada, tapi tidak mungkin untuk saya sebutkan juga, namun saya akan membuktikan dengan kedepannya seperti apa gitu. Jadi program kerja itu pasti ada program kerja baru, dan saya lebih mau mensupport teman-teman lewat program kerja yang kemarin, kepengurusan yang kemarin itu sudah sangat bermanfaat bagi mahasiswa komunikasi. Nah, kemarin itu kan selama kepengurusan Bang Freder itu kan ada beberapa program kerja gitu ya, yang mungkin menurut Erin itu kan sangat bagus. Nah, kira-kira program kerja seperti apa sih itu yang mungkin dapat membantu perkembangan dari ilmu komunikasi dan anak-anak komunikasi gitu? Program kerja kemarin itu lebih banyak ke pelatihan dari 3 bidang
konsentrasi kan. Ada Oh, PR, iya, benar. TV film dan juga jurnalistik. Dan setiap konsentrasi itu pasti ada kemarin kepelatihan menulis, kepelatihan buat film dan juga kepelatihan MC. Itu yang perlu kita kembangkan lagi ke depan. Kita perlu melaksanakan itu terus ke depan supaya adik-adik yang angkatan 2021 bisa mendapatkan kepelatihan itu, karena kemarin minim sekali adik-adik angkatan 21 yang mengikuti kepelatihan itu. Dan juga kepelatihan yang kemarin, beberapa dari kepelatihan itu belum ada hasil akhirnya yang saya lihat. Dan semoga kedepannya ini ketika pelatihan itu saya adakan lagi, HMJ adakan lagi, semoga ada hasil akhirnya. Itu yang saya inginkan. Oke, jadi kayak yang kemarin itu tetap adakan pelatihan tetap, tapi yang kemarin itu kan mungkin sempat tertunda atau nggak ada hasilnya gitu ya dari pelatihan itu. Jadi kamu kayak ingin itu ya kayak ingin membuktikan kalau itu tuh ada hasilnya gitu ya. Nah, Rin, kan program kerjanya itu kan tentunya itu kayak berbasis ke akademik dan non akademik gitu kan. Siap. Nah, untuk di pelatihan ini tuh kamu kira-kira bagaimana sih kamu itu kayak membawa pelatihan ini? Kadang kan orang tuh ngerasa kayak bosen, Siap, kayak betul. apa gitu untuk mengikuti ya. Tahu lah kan teman-teman gitu kan. Pasti tuh kadang ngerasa itu nggak ada ketertarikan gitu untuk mengikuti pelatihan. Kira-kira bagaimana sih kamu itu kayak membangun rasa ketertarikan gitu? Oke, baiknya kalau untuk mahasiswanya sendiri tergantung dari keaktifan mahasiswanya, keaktifan dari mereka. Dan kemarin saya lihat hanya beberapa yang tertarik untuk hal itu, mungkin beda pemikiran lah. Iya, benar. Dan juga banyak mahasiswa yang hanya hobinya tidur-tiduran, rebahan. Ya semoga kedepannya dengan kepelatihan ini diadakan lagi, semoga mahasiswa yang hobinya tidur-tiduran itu bisa kembali, bisa mementingkan bahwa ini penting untuk kedepannya saya seperti ini gitu kan. Oke. Jadi keaktifan mahasiswa itu yang paling penting untuk kita adakan kepelatihan ini. Jadi semoga mereka termotivasi ketika teman-teman kemarin yang sudah ikut pelatihan, sudah bisa nge-MC dan juga sudah bisa produksi film. Nah itu yang harus ditanamkan dari mereka sendiri sih. Oke, benar. Jadi itu kayak benar-benar dari teman-teman semua juga ingin berkembang atau enggak gitu ya. Ya. Berarti kayak Himokom ini kan menjadi wadah untuk mereka berkembang gitu kan. Siap. Oke ya teman-teman, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita akan jeda sebentar. Tetap stay tune di Communication Talk. Halo Comers, welcome back in Communication Talk bersama saya Asri, dan kita akan melanjutkan tadi nih perbincangan kita yang sempat tertunda. Dan tadi saya akan melanjutkan nih Rin. Kan tadi itu kita berbicara mengenai kayak program kerja kamu nih. Ya. Nah, selain tadi itu program kerjanya itu pelatihan ya kan? Ya. Nah, itu mungkin ada program kerja lainnya lagi nih yang untuk membantu perkembangan mahasiswa ilmu komunikasi nih. Oke, jadi berbicara soal program kerja, tadi sudah berbicara mengenai kepelatihan. Iya, betul. Dan juga mungkin program kerja kedepannya itu akan saya sesuaikan menurut visi misi saya kemarin. Sesuai dengan visi saya membawa mahasiswa ilmu komunikasi supaya menyalurkan kreativitasnya di akademik maupun non akademik. Jadi ketika sudah melakukan pelatihan, yang menjadi hasil akhirnya ketika di luar ada perlombaan atau kegiatan dari kepelatihan tadi, kita sudah menyiapkan bibit-bibit. Jadi ketika ada informasi dari luar yang masuk bahwa di situ ada perlombaan, kita sudah mempunyai bibit-bibit yang harus kita kirim begitu. Jadi itu merupakan sudah seperti program unggulan dari saya sih untuk mensupport teman-teman membentuk dari keaktifan mereka, membentuk mereka lewat kepelatihan, mempersiapkan mereka ketika ada kegiatan dari luar atau perlombaan yang mengharuskan program studi komunikasi ikut, kita sudah mempunyai bibit tadi dan bibit-bibit itu yang kita kirim gitu. Jadi itu kan kayak program kerja itu tadi tuh pelatihan itu menjadi program kerja unggulan gitulah ya. Siap.
Oke, nah dan itu tadi kan kamu bilang itu mereka itu nantinya akan menjadi apa orang-orang yang nantinya akan mengikuti lomba gitulah ya. Nah, lombanya ini mungkin bisa kamu sebutkan mungkin lomba-lomba ini tingkat regional atau nasional atau bagaimana? Tidak menutup kemungkinan kalau kita berbicara lomba tingkat nasional, Ya, karena berawal tadi dengan keseriusan mereka, dengan keaktifan mereka untuk dalam kepelatihan, bisa untuk kita membawa mereka ke perlombaan yang tingkat nasional. Jadi itu semua tergantung dari keaktifan mereka. Jadi jangan kita juga berpatokan tergantung mereka aktif tidak, tapi bagaimana cara kita bisa membuat mereka untuk aktif dalam kepelatihan itu. Jadi bisalah kalau kita berbicara mengenai lomba untuk tingkat nasional. Oke, jadi itu kan pelatihan ini tuh kayak benar-benar itu nanti akan membuahkan hasil gitu ya, nggak benar-benar nggak tok pelatihan aja tapi nggak ada hasil gitu ya. Siap. Jadi ini kan tergantung kepada anak-anaknya itu kreativitas ya. Jadi karena kita kan sekarang itu di eranya creativity, jadi kreativitas itu diutamakan gitu ya. Betul sekali. Nah jadi itu kan dengan pelatihan ini tadi itu mungkin pelatihannya sederhana ya, tetapi untuk membawa komunikasi itu menjadi terkenal lah ya, baik itu dengan prestasinya dan kegiatan-kegiatannya yang banyak gitu ya. Betul nah, sekali. Erin, selain tadi pelatihan kamu ini kan ada kan itu ya, mungkin juga itu ada kegiatan-kegiatan lain, mungkin program kerja lain yang akan mensupport gitu. Program kerja lain seperti yang kemarin saya lihat bahwa di zaman kepemimpinan Bang Freder ada program kerja studi media kan, yang sempat tidak terrealisasi kan. Semoga kedepannya itu studi media itu bisa dijalankan begitu. Dan studi media itu menurut saya sangat penting karena komunikasi ini berkaitan dengan media-media gitu. Nah untuk program kerja studi media ini ya kira-kira itu bagaimana sih studi medianya itu? Studi media kemarin kita sempat dapat mata kuliah dari Bapak Patul Gorib. Mata kuliah itu benar. Yang dimana kita mengunjungi media-media yang ada di Kota Malang. Iya. Jadi di situ saya rasa kita dapat materi yang cukup baik dan itu sangat mendukung sekali dan membantu sekali untuk kita anak komunikasi. Ya, jadi di situ kayak kita belajar gitulah ya bagaimana kita itu dalam sebuah media gitu ya. Nah kira-kira ini nanti kan itu program kerjanya itu masih belum pasti atau udah pasti akan dilaksanakan ya? Kalau dari saya pribadi, saya inginkan sekali itu dan menurut saya itu pasti akan dilaksanakan. Amin, akan dilaksanakan ya. Nah untuk ini kan kayak studi media tadi ini ya, itu kan kayak berkaitan banget sama komunikasi dan itu menurut saya kan juga penting gitu ya. Mungkin ini kan media-media yang akan dikunjungi itu mungkin untuk tahap awal gitulah ya, itu media-media seperti apa sih gitu? Untuk media-media yang dikunjungi itu ya yang bisa kita jangkau di Kota Malang, dan juga media yang sempat kita kunjungi kemarin mungkin bisa kita ulangi karena adik-adik angkatan 2021, 2022 mungkin belum mengunjungi itu. Iya benar. Bisa kita membawa mereka untuk mengunjungi studi media-media yang kemarin yang kita kunjungi. Gitu. Jadi itu kan kayak menambah wawasan pengetahuan kita ya, dan juga pengalaman kita sih tentunya. Itu kan kayak kita itu bisa ngelihat secara langsung nih bagaimana sih orang tuh kayak mengedit berita ataupun mengedit sebuah siaran televisi bagaimana gitu kan ya. Betul sekali. Nah mungkin itu kan tadi salah satu program kerja juga nih. Nah bagaimana sih yang akan kamu lakukan, hal-hal yang akan kamu lakukan itu untuk membawa anak-anak komunikasi ini untuk aktif gitu. Tadi kan kamu bilang itu kayak tergantung anaknya mau aktif atau enggak gitu. Tapi kan kita juga itu kan nggak bisa ya kayak kita itu cuma ngasih informasi semisalnya ini kita akan mengadakan pelatihan, tapi semisalnya nggak ada yang tertarik nih. Bagaimana sih cara kamu itu supaya kayak teman-teman anak-anak komunikasi itu tetap aktif dan mereka itu kayak memiliki ketertarikan gitu, keinginan untuk mengikuti setiap agenda program kerja yang kamu laksanakan gitu. Oke. Ini sudah kayak bertanya tentang bagaimana caranya gitu kan ya. Ya mungkin kemarin saya lihat bahwa konsentrasi PR mengadakan beberapa event. Dan event itu saya sangat bangga sekali ketika melihat
teman-teman angkatan 2021 bisa mengikuti event itu. Ada event teater monolog, perlombaan itu. Terus ada juga perlombaan news presenter. Dan saya lihat bahwa di situ mereka sangat-sangat semangat untuk mengikuti perlombaan itu. Jadi kedepannya untuk membawa mereka supaya bisa aktif, ya kita lihat kedepannya mungkin sudah sepenuhnya kita offline. Ya, betul. Jadi kita lebih memotivasi teman-teman gitu, lebih memotivasi supaya mereka itu tidak hanya nyaman di zona nyamannya di kos, rebahan di kos, ya, bagaimana mereka menemukan gaya baru atau menemukan pengetahuan baru itu ya lewat tadi kepelatihan, keaktifan mereka di kampus. Jadi itu yang merupakan landasan utama nanti ketika mereka kembali ke daerah masing-masing. Iya, betul sekali. Jadi selagi ada waktu kita motivasi mereka agar mereka bisa melatih skill, mengasah skill mereka selama berada di Universitas Tribuana Tunggadewi dan terlebih khususnya di komunikasi kita. Oke. Jadi lebih kepada kayak kita itu memotivasi mereka aja gitu. Dan karena kan ini HMJ sudah memberi wadah ya untuk mereka itu berkembang, untuk mereka itu melakukan hal apapun yang sesuai keinginan mereka gitu ya. Nah, jadi ini kan kayak teman-teman semua itu kan saya ngelihat juga angkatan 2021 itu kan mungkin aktif juga ya. Jadi dan juga kan keadaan situasi juga sudah semakin membaik. Mungkin itu akan membantu ya program kerja itu terlaksana itu lebih baik gitu ya. Hasilnya akan lebih baik gitu. Nah, Erin, mungkin kayak harapan kamu nih untuk HMJ ke depannya selama masa kepengurusan kamu itu, kamu berharap kayak gimana sih HMJ itu? Saya berharap HMJ ke depan ini pertama dari anggota kepengurusan kami yang membangun semangat duluan dari kepengurusannya, baru ke seluruh mahasiswa ilmu komunikasi. Semoga dengan keadaan semakin membaik, perkuliahan offline, semoga itu membawa kita sama-sama untuk termotivasi dan harus semangat. Jadi keinginan saya, kita sebagai komunikasi, sebagai anak komunikasi, ketika kita dibutuhkan di mana saja, kita selalu siap. Contohnya dari prodi lain membutuhkan MC, kita siap. Dari prodi lain membutuhkan shoot iklan produk atau iklan apa, itu anak komunikasi konsentrasi TV film sudah siap. Jadi itu perlu kita persiapkan yang menjadi latar belakang komunikasi dari ketiga konsentrasi ini. Jadi itu yang membuat saya juga tertarik menjadi ketua HMJ tadi, karena itu saya senang di komunikasi terdapat 3 konsentrasi yang menurut saya di segala bidang kita bisa penuhi itu. Iya, benar. Gitu. Jadi kayak anak komunikasi ini kan harus gercep gitu ya. Jadi sesuai dengan jargonnya kita communication action, supaya kita dimanapun kapanpun itu ketika kita bilang communication, jadi pasti kita selalu action begitu. Ya, benar sekali. Nah, Erin, ini tadi kan kamu bilang itu kayak harus siap terus gitu ya. Jadi kan kamu mengadakan program kerja itu supaya itu mempersiapkan mereka sehingga tuh setiap dibutuhkan dari manapun, kapanpun itu udah ada itu ya, mereka udah siap gitu ya kan. Nah, jadi kayak kesimpulannya nih dari Erin, pengurusan itu akan berjalan dengan baik kalau juga anggota pengurus dan juga itu anggotanya itu mau untuk mengikuti setiap program kerja dan mendukung gitu. Karena support system itu sangat perlu, dan support dari teman-teman ilmu komunikasi tentunya itu sangat perlu juga ya untuk sebuah kemajuan HMJ dan juga program kerja itu akan terlaksana. Karena itu tentunya itu akan membawa dampak yang baik buat diri kita masing-masing gitu ya kan. Ini bukan untuk HMJ yang akan membawa nama baik itu, tapi juga diri kita sendiri. Betul gitu. Oke. Nah, Commerce, sekian aja untuk talk show kali ini. Tetap stay tune di Communication Talk. Terima kasih. Bye-bye.